Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور المحدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين مستمعين الكرام رحمني ورحمكم الله. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib wal isya Masjid Ar-Riyad di kota Depok yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Awalan nahmadullah wa nashkuruhu ala hadhihi an-ni'mah allati qad an'ama Allah alaina min ni'matil Islam wa ni'matil iman wa ni'matil istiqamah ala hadha ad-din. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Nuwasil fi darsina fi hadhihi al-lailah min kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita pembahasan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk pembahasan hadis yang ke-29. Betul? 28 atau 29? Hadis ke-29. Turuqul Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullahu ta'ala sahibul kitab Al-Arba'in Nawawi wa huwa al-Imam An-Nawawi. Turuqul Jannah, jalan-jalan menuju surga. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير صوم الجنة وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى آخر آيات حتى بلغ يعلمون. Surat As-Sajdah
ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Naam, hadis yang ke-29 dari hadisnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sahabiyun jalil yang diberikan tugas yang sangat luar biasa oleh Rasulullah SAW menyebarkan dakwah tauhid, menyebarkan Islam di negara Yaman. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang dia diberikan kelebihan berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia yang mengetahui perkara al-halal wal haram. Hadza Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pada tahun 11 Hijriah, Naam, Rasulullah memberikan tugas untuk beliau pergi ke Yaman. Engkau mendatangi suatu kaum min ahlil kitab, ajaklah mereka, serulah mereka untuk mereka beribadah kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, mungkin setelah tahun ini engkau tidak akan melihat aku lagi. Ya. Mu'adz diperintahkan untuk berjalan pergi meninggalkan kota Madinah, dilarang beliau berpaling oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis Mu'adz radhiyallahu anhu ketika dia meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz di atas tunggangannya, Rasulullah dibawa mengiringi Mu'adz sampai di pinggiran kota Madinah. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dia pergi ke Yaman. Dan Rasulullah sudah berpesan bahwasanya mungkin setelah ini engkau tidak akan pernah melihat aku lagi, wahai Mu'adz. Nah, maka Mu'adz pergi sambil dia menangis. Dari kejauhan dia lihat kota Madinah dan dia mengingat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan dia merupakan sahabat yang mulia yang memiliki kelebihan. Diberikan satu kelebihan, yaitu dia mengetahui perkara yang halal dan haram. Nah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Ya Rasulullah, Mu'adz bertanya, beritahukanlah kepadaku ya Rasulullah tentang satu perkara amalan yang bisa memasukkan diriku ke dalam surga, wa yuba'iduni 'anil nar, dan menjauhkan aku dari siksa api neraka. Nah, jadi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka kalau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bertanyanya tentang satu perkara yang berbobot. Artinya apa? Ya Rasulullah, beritahukanlah kepada kami tentang satu amalan yang bisa memasukkan kami ke surga, menjauhkan kami dari neraka. Ya, ada bermacam-macam sahabat ketika dia duduk berjumpa dengan Rasulullah bertanya tentang satu amalan yang amalan tersebut akan dia pegangi. Amalan yang bisa memasukkan dia ke surga. Ya, kalau di zaman sekarang jarang orang duduk bermajelis terus dia bertanya tentang satu, tolong beritahukanlah kepada kami tentang jalan menuju surga, nggak ada. Ya, udah nggak musim kayaknya. Nah, as-sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in ketika berjumpa bertanya kepada Rasulullah,
Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di rumahnya salah seorang, di depan rumahnya salah seorang sahabat, di-stop oleh sahabat tadi, dicegat, sengaja Rasulullah diberhentikan di depan rumahnya. Lalu sahabat tadi bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati fi hadhihi dunya ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku ini berbuat baik di dunia ini kepadanya ya Rasulullah? Ya. Sahabat bertanyanya itu pertanyaannya berbobot semua. Sengaja memberhentikan Rasulullah di depan rumahnya, dicegat Rasulullah. "Ya Rasulullah, tolong beritahukanlah kepada diriku, siapakah manusia yang paling berhak, lebih utama untuk aku berbuat baik kepada dirinya sebelum aku berbuat baik kepada orang lain ya Rasulullah?" Artinya apa? Artinya sahabat tadi dia ingin mengatakan bahwasanya ya Rasulullah, manusia ini macam-macam. Ya Rasulullah, ada saudara kandung, satu ibu, satu bapak, saudara laki-laki, perempuan, ada anak, ada bini, ada tetangga, ada teman, ada kerabat, ada kolega bisnis, ada macam-macam manusia ya Rasulullah. Manusia ini unik dan menarik. Tapi dia bertanya tentang satu pertanyaan spesifikasi. Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik di dunia ini ya Rasulullah sebelum aku berbuat baik kepada yang lain? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di dalam rumahnya. Ditengok dalam rumahnya ada seorang ibu yang tua renta di pojok rumah. Ya. Ada seorang ibu di dalamnya. Rasulullah melihat, Rasulullah cuma mengatakan sambil menunjuk, "Ummuk, ibumu." "Tsumma man ya Rasulullah?" Qala ummuk, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? "Ibumu," kata Rasulullah. Inilah hebatnya sahabat. Dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu bersama Rasulullah, bertanya tentang satu amalan yang bisa memasukkan dia ke surga. Itulah hebatnya sahabat. Ya. Bertanya tentang pertanyaan spesifikasi yang bisa memasukkan dia ke surga, bisa menjauhkan dia dari api neraka. Itulah sahabat. Ya. Banyak. Ada lagi kaum fuqara dari para sahabat, kaum fuqara dari muhajirin minas sahabah. Dia mendatangi Rasulullah, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Ya Rasulullah, kata orang-orang fuqara dari sahabat kaum muhajirin, "Ya Rasulullah, telah pergi orang-orang kaya dengan kelebihan hartanya untuk mereka bersedekah di jalan Allah. Yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasum." Mereka sholat sebagaimana kami sholat ya Rasulullah. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa ya Rasulullah. Mereka punya kelebihan bisa bersedekah, kami nggak bisa bersedekah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah memberikan jawaban, "Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kepada kalian untuk kalian ini bisa bersedekah? Ya. Fi kulli tasbihatin sadaqah, fi kulli tahmidatin sadaqah, fi kulli tahlilatin sadaqah, wal amru bil ma'rufin sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Lalu Rasulullah mengatakan, "Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian untuk kalian juga bisa bersedekah seperti mereka? Setiap tasbih itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap kalian berbuat amar ma'ruf nahi munkar itu sedekah. Bahkan ketika kalian berjima dengan istri kalian itu sedekah," kata Rasulullah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mereka orang kaya bisa bersedekah, kami nggak bisa. Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah. Ya, Naam. Demikianlah dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Ya Rasulullah, beritahukanlah kepada diriku tentang satu amalan yang bisa memasukkan diriku ke surga
dan menjauhkan aku dari siksa api neraka. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah Ta'ala 'alaihi. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau ini bertanya tentang satu pertanyaan yang cukup besar. Ya. Engkau telah bertanya, wahai Mu'adz, tentang satu pertanyaan yang cukup besar. Dan ini adalah perkara yang Allah akan memudahkan kepada siapa yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah Ta'ala 'alaihi. Allah akan mempermudah bagi siapa yang dipermudah oleh Allah atasnya. Sebagaimana para sahabat ketika diberitahukan oleh Rasulullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan nasib kalian kelak di yaumil qiyamah. Si fulan di surga, si fulan di neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Kalau seandainya Allah sudah menentukan bahwasanya semua ini sudah ditentukan oleh Allah nasibnya di yaumil qiyamah, si fulan sudah di surga, si fulan di neraka, lalu untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Seakan-akan sia-sia amalannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "I'malu fa kullun muyassaru lima khuliqa lahu." Beramalah kalian karena segala sesuatu itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beramal dengan amalan ahlul jannah, maka diharapkan dia bisa masuk surga. Barang siapa yang dia beramal dengan amalan ahlun nar, maka secara kasat mata dia berhak untuk masuk neraka. Ya, tapi semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama sang hamba tidak pernah menyekutukan Allah, maka dia masih ada harapan untuk diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Tapi di sini sahabat bertanya, untuk apa kita beramal ya Rasulullah kalau semua sudah ditentukan di yaumil qiyamah? Rasulullah tetap mengatakan, i'malu fa kullun muyassaru lima khuliqa lahu. Beramalah kalian, tetap beramal. Suruh kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita beramal. Karena semuanya itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia upayakan di dunia ini. Naam. Qala ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusumur ramadan wa tahujjul baita. Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang besar dan semuanya itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Lalu Rasulullah mengatakan, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu wahai Mu'adz beribadah kepada Allah dan jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya. Dan ta'budullah la tusyriku bihi syai'a ini juga diartikan oleh para ulama dengan kalimat al-ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-ikhlas an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Seperti juga diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala di dalam syarah kitab Ushul Sittah, beliau mendefinisikan arti kalimat al-ikhlas. Enggak tahu bahasa Indonesianya apa dalam kamus besar bahasa Indonesia al-ikhlas. Tapi kalau dalam arti bahasa Arab, makna al-ikhlas an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Ini arti kalimat al-ikhlas. Kamu beribadah kepada Allah dan jangan pernah kamu menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Ini arti kalimat al-ikhlas. Dan ini korelasinya kemana? Ketika seorang hendak beribadah kepada Allah, ketika dia hendak salat, ketika dia hendak puasa, ketika dia hendak melakukan amalan ibadah kepada Allah, dan syarat diterimanya amalan ibadah ada dua. Pertama adalah al-ikhlas, yang kedua adalah mutaba'atul Rasul. Yang pertama syarat diterimanya amalan ibadah adalah ikhlas. Yang kedua harus dia mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan beriringan antara ikhlas dengan sunnah Rasulullah, enggak bisa dipisahkan. Ketika seseorang hendak dia melakukan salat, ketika salat, semua atau ibadah apapun yang paling gampang kita ambil contohnya adalah salat. Ketika seorang dia keluar dari rumahnya melangkahkan kakinya menuju masjid, dan dia dalam hadisnya Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari Muslim
Dia tidak keluar dari rumahnya dengan cara berwudu, menyempurnakan wudunya, dia pergi ke masjid. Tidak menginginkan perkara apapun melainkan dia ingin beribadah kepada Allah. Satu langkah kebaikan, satu langkah derajatnya diangkat oleh Allah, satu langkah berikutnya kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sudah berwudu, menyempurnakan wudunya, dia berjalan menuju masjid. Dan di dalam hatinya tidak ada untuk dia dilihat oleh orang, untuk dia tidak menginginkan mendapatkan pujian ataupun ingin dipuji oleh orang lain. Dia datang ke masjid, kemudian ketika waktu zuhur berarti salat zuhur, ya otomatis, nggak perlu mikir lagi nawaitu an usolli adz-zuhur atau nawaitu sholal asar. Kalau sudah waktunya matahari sudah di tengah-tengah, itu pasti zuhur. Ya. Naam. Jadi tidak perlu talaffuz bin niyah, enggak perlu dilafadzkan dengan niat, dengan lisannya enggak perlu. Kenapa? Karena dia diawali dengan wudu, diawali dengan azan, kemudian berikutnya dengan dia berwudu, menyempurnakan wudunya. Kemudian dia berdiri menghadap kiblat, ingin menegakkan ketika waktu zuhur, berarti salat zuhur sudah sempurna. Niatnya sudah sempurna. Ya. Tapi ketika dia keluar dari rumah menuju masjid supaya dikatakan bahwasannya si fulan alim, si fulan masya Allah, si fulan min ahlil ibadah, si fulan ahlul masjid, dia ingin dipuji oleh manusia, rusak amalannya. Kenapa? Karena dia termasuk dalam perbuatan riya. Riya ini syirik asghar. Syirik kecil itu adalah riya, rusak amalannya. Yang tadinya dia hendak beribadah kepada Allah, tapi di jalan dia ingin dipuji manusia. Maka riya jatuhnya syirik kecil. Maka otomatis rusak amalannya. Ya. Naam, amalan apapun ketika dia hendak beramal kepada Allah, niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi arti daripada al-ikhlas, an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadah kepada Allah dan jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itulah arti kalimat al-ikhlas. Ya. Udah. Datang kita mau sholat, mau apa, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Udah. Simple. Demikian pula dengan puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan harus diawali dengan niat di malam harinya. Ya udah dalam hati besok mau puasa. Sahur, ketika sahur itu udah niat puasa. Tasahharu fa inna fis sahuril barakah. Makan sahurlah kalian karena makan sahur itu ada keberkahan di dalamnya. Walaupun dengan satu biji kurma, satu butir kurma, ya. Satu gelas air, yang penting sahur. Jangan sampai tidak sahur. Ya, jangan memperberat tidur, tapi ambillah berkahnya sahur. Fa inna fis sahuril barakah. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam, ala kulli hal, bahwasannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan satu bentuk fondasi yang pertama ketika Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang besar, dan itu semua akan dipermudah bagi Allah, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa kata Rasulullah? Ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu hanya kepada Allah dan jangan pernah kamu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, mengeluarkan zakat. Wa tasumur Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan engkau mengerjakan ibadah haji di Baitullahil Haram. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair. Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan satu jawaban-jawaban semacam puzzle-puzzle, ya, yang nantinya akan berujung pada satu amalan yang sangat sebetulnya gampang dan ringan, ya. Nah, Rasulullah menunjukkan beberapa amalan, kemudian Rasulullah memecah lagi jawabannya. Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Ala adulluka ala abwabil khair? Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, puasa perisai dari hawa nafsu. Dia tidak boleh mengumbar hawa nafsunya ketika berpuasa, tidak boleh marah, tidak boleh makan, minum, tidak boleh berhubungan suami istri, mengendalikan hawa nafsunya dan sebagainya. As-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Dan ketika seorang pemuda atau pemudi dia yang belum bisa untuk nikah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda dan pemudi, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Kalau tidak mampu, apa kata Rasulullah? Berpuasalah kalian. Karena puasa itu dapat mengendalikan hawa nafsu kalian, ya, dan dapat menundukkan pandangan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, as-shaumu junnah was-shadaqatu tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'u al-ma'u nara. Was-shadaqah, sedekah ini dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, was-shadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u nara. Sedekah dapat menghapuskan kesalahan. Sedekah ini ringan, gampang. Gak harus sedekah harus nunggu bulan Ramadan. As-shadaqah tudfi'ul khati'ah. Sedekah ini dapat menghapuskan kesalahan. Kesalahan apapun. Kesalahan dari mencari nafkah terutama. Apa ada orang yang enggak punya kesalahan ketika bermuamalah? Oh, enggak mungkin zaman sekarang. Ya. Zaman sekarang ini orang bermuamalah enggak ada salahnya, itu udah enggak mungkin. Naam. Jadi orang-orang yang mereka hartanya tercampur dengan perkara-perkara riba, itu hartanya bisa dibersihkan dengan cara apa? Dia banyak bersedekah. Mungkin dia juga nggak tahu, mungkin tahu, sebagian nggak tahu mana harta yang halal, mana yang haram tercampur dengan riba. Mungkin dia nggak tahu, lebih-lebih yang tahu. Bagaimana cara menghapuskan atau membersihkan harta ya dari perkara yang haram? Dengan cara banyak mengeluarkan sedekah. Ya, dikuras hartanya dengan apa? Dengan sedekah, dibersihkan. Difilter dengan apa? Difilter dengan sedekah. Jadi siapapun yang ketika hartanya terkontaminasi dengan perkara riba atau perkara yang haram, maka perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Enggak usah hitung-hitungan. Ya. Perbanyak sedekah dengan cara kita mengeluarkan nasi bungkus, entah kita bersedekah di jalan mengeluarkan air mineral, atau mungkin di bulan Ramadan bersedekah kurma, atau apapun yang bisa kita keluarkan sedekah. As-shadaqah tudfi'ul khati'ah. Sedekah dapat menghapuskan kesalahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana air dapat menghilangkan, menghapus, mematikan api. Api itu bisa dipadamkan dengan apa? Dengan air. Itulah sedekah. Ya. Was-salatu ar-rajulu fi jawfil lail. Kemudian di antara pintu-pintu kebaikan apa kata Rasulullah? Was-salatu ar-rajulu fi jawfil lail. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam surat As-Sajdah ayat 16 sampai yang ke-17.
As-salatu rajulu fi jawfil lail. Salatnya seseorang di tengah malam. Ya, salatnya seseorang di tengah malam. Ini juga dari pintu-pintu kebaikan yang telah dibukakan oleh Rasulullah, diberitahukan. Di situ ada kebaikan, pintu-pintu kebaikan, di antaranya apa? Salatul rajulu fi jawfil lail. Salatnya seseorang di tengah malam. Ntar kita lanjutkan setelah adzan. Al-muadzin yuadzin. Sekarang pukul 19.22. Tabi khani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan lagi. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam beliau mengatakan wassalatul rajulu fi jawfil lail. Di antara pintu-pintu kebaikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu seseorang dia bangkit di tengah malam untuk menegakkan salat malam. Kemudian Rasulullah membacakan surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya ketika di tengah malam. Yaitu manusia-manusia yang mereka menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Yad'una rabbahum khaufan wa tam'a. Mereka bangkit di tengah malam menegakkan salat malam. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari apa yang telah Allah berikan rezeki kepada mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka enggak tahu, enggak mengerti, tidak faham. Tidak ada yang tahu bahwasannya ada satu kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata kelak di yaumil qiyamah. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan bagi orang-orang yang telah mengerjakan amalan kebaikan ketika di dunia. Balasan bagi orang-orang yang telah menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya di tengah malam. Balasannya apa? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Ya, tidak ada yang mengetahui. Allah sudah mempersiapkan satu bentuk kenikmatan yang tidak pernah nampak terlihat oleh mata mereka. Satu pemandangan yang sangat menyejukkan untuk dipandang Allah sudah siapkan. Jazaan bima kanu ya'malun. Itulah balasan yang Allah siapkan bagi mereka yang telah mengerjakan amalan kebaikan
Mengerjakan apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Mereka yang telah menjauhkan lambungnya di tengah malam untuk mereka berdoa kepada Allah, meminta dengan rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi. Maukah kamu ya Mu'ad aku beritahukan intisari dari perkara ajaran tersebut dan tiang-tiang yang menyangga dari perkara amalan tersebut? Qultu bala ya Rasulullah. Mu'ad mengatakan, mau saya diberitahukan ya Rasulullah. Perkara apakah itu? Qala ra'sul amril Islam wa 'amuduhu as-salah wa dhirwati sanamihi al-jihad. Rasulullah menjawab bahwasannya inti pokok dari ajaran Islam yang ditopang dengan tiangnya berupa salat, dan puncak dari segala amalan itu adalah al-jihad. Thumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Maukah kamu Mu'ad? Semuanya dari jawaban yang besar dipersempit oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah tetap mengatakan, maukah kamu aku beritahukan? Maukah kamu aku beritahukan pintu-pintu kebaikan? Maukah kamu aku beritahukan inti dari pokok ajaran itu semua? Ya. Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Maukah kamu aku tunjukkan dari inti dari seluruh ajaran itu semua apa? Qultu bala ya Rasulullah. Maka Mu'ad mengatakan, baik ya Rasulullah, saya mau. Beritahukanlah kepada diriku, amalan apakah itu? Lalu Rasulullah mengambil lisannya, lidahnya dijulurkan, lisannya dikeluarkan. Rasulullah mengatakan, kuf 'alaika hadza. Kuf 'alaika hadza. Rasulullah mengeluarkan lisannya dan mengatakan, jaga lisanmu wahai Mu'ad. Ya. Kuf 'alaika hadza. Qultu ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Maka Mu'ad bertanya lagi, ya Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena lisan kita ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, faqala thaqulatka ummuk wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rasulullah mengatakan, celaka dirimu wahai Mu'ad. Sungguh ibumu kehilangan dirimu, atau celaka dirimu wahai Mu'ad. Thaqulatka ummuk ya Mu'ad. Wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim. Bahwasanya kelak di yaumil qiyamah manusia akan diseret di atas mukanya dan hidungnya diseret oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka karena perbuatan lisannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi Rasulullah di akhir hadis beliau merangkum itu semua menjadi satu amalan yang kecil, ya. Rasulullah mengatakan, thaqulatka ummuk ya Mu'ad. Ibumu kehilangan dirimu, atau artinya celaka dirimu wahai Mu'ad. Bahwasannya manusia ini kelak di yaumil qiyamah akan diseret oleh Allah dengan wajahnya atau di atas hidungnya diseret oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatan lisan mereka. Nasallallahu salam. Jadi intisarinya di akhir hadis, ya, sudah panjang lebar Rasulullah SAW menerangkan. Di akhir hadis Rasulullah cuma mengatakan, ya, kuf 'alaika hadza, jaga lisanmu wahai Mu'ad. Lisan tidak bertulang. Ya, apa kata orang sekarang? Mulutmu harimaumu. Nggak tahu apa artinya itu. Ya. Lisan ini sangat luar biasa. Ya. Wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim.
illa hasaidu alsinatihim, manusia kelak akan diseret di atas wajahnya atau hidungnya kecuali karena perbuatan lisan mereka, kata Rasulullah SAW. Ya, lisan. Ya, ini lisan yang kita pakai untuk berbicara, ini lisan kita. Yang dengan lisan ini Allah akan menghisab. Ucapan kita, statement kita, propaganda kita, ya, kesaksian kita di persidangan atau mungkin qauluz zur, ucapan yang jelek, ucapan adu domba, ucapan yang merendahkan kaum muslimin, ucapan dia mencela saudaranya, semuanya dari lisan. Ya. Bahkan tidak luput dari seorang dai yang dia juga kadang-kadang mencela. Ketika di mimbar ditanya, di dalam kajiannya dia ditanya tentang suatu perkara, dia jawab dengan seenaknya. Ya, nggak luput dari seorang dai, nggak luput. Orang semuanya juga manusia. Ya. Kullu ibn Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabin. Setiap anak Adam itu pasti punya kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang mereka yang bertaubat kepada Allah. Sekali lagi, tidak luput dari lisan seorang dai yang dia mengatakan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahaba. Bisa tergelincir lisannya ketika ada jamaahnya bertanya, yaitu tadi jamaah yang bertanyanya nggak berbobot seperti pertanyaannya para sahabat. Ya, pertanyaan remeh temeh, remeh temeh ditanya tentang satu amalan apa yang tidak ada urgensinya dengan perkara pokok ajaran agama. Pokok ajaran agama itu adalah al-ikhlas, an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a, itu adalah ajaran terbaik. Ya. Jangan ditanya pertanyaan remeh-temeh dijawab, ditanya pertanyaan remeh-temeh dijawab. Akhirnya menjadikan dia lisannya tergelincir. Ya. Maka sekali lagi tadi di awal dars saya katakan sahabat ketika bertanya, pertanyaannya yang menunjukkan dia untuk masuk ke dalam surga. Jadi kalau bertanya, ya, bertanya kepada di majelis ilmu itu pertanyaannya, tolong beritahukanlah kepada kami jalan menuju surga itu apa saja. Apa yang bisa menjauhkan kami dari perbuatan api, untuk kami disiksa di dalam api neraka itu apa saja. Ya. Itu cara bertanya, dan tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Ya. Naam. Jadi al-khulasah dari hadis ke-29 ini, di akhir hadis Rasulullah mengatakan, Thaqulatka ummuka ya Mu'ad wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya, Rasulullah sudah membukakan di awal hadis apa? Maukah kamu aku tunjukkan satu amalan wahai Mu'ad? Engkau beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, tegakkan salat, kerjakan puasa, keluarkan zakat, mengerjakan haji di Baitullahil Haram. Dipecah lagi oleh Rasulullah. Maukah kamu aku tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan ya Mu'ad? Ya. Puasa itu adalah perisai. Kemudian sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan. Ya. Kemudian dipecah lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hadis Rasulullah mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza." Jaga lisanmu wahai Mu'ad. Ya. Naam, lisan. Rasulullah cuman mengatakan jaga lisanmu wahai Mu'ad. Lisan ini yang bisa memasukkan dirimu ke surga, dan lisan ini juga yang bisa menyeret kamu ke dalam api neraka. Ya. Kelak di yaumil qiyamah ada seorang yang dia membawa satu amalan yang banyak, amalan kebaikan. Tiba-tiba dia menjadi seorang yang muflis, seorang yang bangkrut di yaumil qiyamah. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Sahabat mengatakan, seorang yang bangkrut malahul mata' ya Rasulullah. Orang yang bangkrut itu orang yang sudah tidak punya harta benda ya Rasulullah. Bangkrut, betul. Dalam kalkulasi hitungan manusia, orang bangkrut itu sudah tidak punya harta benda. Itu orang bangkrut.
Kata Rasulullah, bukan itu. Orang yang bangkrut di yaumil qiyamah itu adalah orang yang dia datang dengan segudang amalan kebaikan menghadap Allah. Ya. Kemudian ketika dihisab oleh Allah, datang manusia mengadukan dia, ya Allah, ini orang dulu pernah mendolimin saya di dunia. Dia mengambil harta saya. Betul? Betul ya Rasul. Betul ya Allah. Kasih pahalanya. Datang lagi manusia berbondong-bondong, ya Allah, ini orang dulu ketika di dunia kayak bekerja dengan dia nggak pernah ngasih gaji saya sering dipotong. Betul? Betul, kasih pahalanya. Datang lagi manusia, ya Allah, ini orang tukang adu domba di dunia, saya difitnah sama orang ini ketika di dunia, ya Rasulullah. Betul? Betul, kasih pahalanya. Sampai habis pahalanya. Manusia masih berbondong-bondong mengadukan perbuatan dia. Ya, semua makhluk datang mengadukan perbuatan dia dan sudah tidak ada pahala, maka dosanya diambil oleh Allah, dikasih, ditransfer oleh Allah. Inilah orang yang bangkrut. Ya. Bangkrut. Maka ketika sekali lagi bahwasanya lisan ini, ketika kita membicarakan orang lain, aib orang lain, kita umbar, kita jatuhkan harkat dan martabat dia. Ya. Berarti kita punya transferan berupa apa? Pahala dari orang yang membicarakan aib kita. Ya. Nah, maka ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, inilah al-lisan. Ya. Rasulullah mengatakan kelak di yaumil qiyamah manusia akan diseret di atas wajahnya atau di atas hidungnya kecuali atas perbuatan lisannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, panjang ini syarahnya. طيب kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni an amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar. al-jannah na'am al-jannah hiya ad-daru allati a'adaha Allah 'azza wa jalla li'ibadihi al-muttaqin. Surga, kata Syekh Ibn Utsaimin, adalah tempat tinggal yang telah Allah janjikan untuk hambanya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun 'ala qalbin bashar. Surga tidak pernah nampak oleh mata, enggak pernah terdengar oleh telinga, enggak pernah terbesit kenikmatannya itu dalam hati. Udah enggak bisa dibayangkan. Ya. Artinya apa? Bahwasanya kenikmatan surga itu kenikmatan yang sangat luar biasa, tidak ada bandingannya. Sebagaimana hadits qudsi yang panjang ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di akhir hadis bahwasanya kenikmatan Allah yang ada di dunia ini seperti jarum yang Allah masukkan ke dalam samudra lautan. Bahwasanya yang keluar dari ujung jarum itu satu tetes, itu adalah kenikmatan dunia. Dan yang diibaratkan dengan samudra lautan itu adalah kenikmatan akhirat. Ya. Nah, enggak pernah terbesit oleh hati kita, enggak pernah nampak oleh mata kita, enggak pernah terdengar oleh telinga kita. Tapi bahwasanya surga ini u'idda lil muttaqin. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, surga ini dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun 'ala qalbin bashar. Wan nar hiya ad-darul lati a'addaha Allah lil kafirin. Wa fiha min al-'adzab asy-syadid ma huwa ma'lumun fil kitab wa sunnah. An-nar, neraka adalah tempat tinggal yang telah Allah janjikan untuk orang-orang kafir. Di dalam neraka itu ada azab yang sangat pedih,
yang sudah banyak kita mendengar dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang azab neraka. Naam. Sa'ala an hadzal amr li'annahu ahammu syai'in 'indahu radhiyallahu anhu. Mu'adz bertanya tentang pertanyaan ini karena Mu'adz menganggap bahwasannya ini adalah perkara yang sangat penting bagi dirinya. Ya. Wa yanbaghi likulli mu'min ay yakuna hadza ahammu syai'in 'indahu. Dan setiap mukmin hendaklah dia menjadikan ini sebagai sesuatu pedoman hidup yang sangat penting atas dirinya. Ayudkhil al-jannah wa yuba'id 'anil nar. Pedoman hidup seorang muslim yaitu dia beramal yang bisa memasukkan dirinya ke surga dan menjauhkan dirinya dari siksa api neraka. Ini prinsip dasar seorang mukmin. Wa hadha huwa ghayatul fawz liqaulihi ta'ala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan ini adalah puncak dari apa yang dicita-citakan seorang muslim, seorang mukmin, untuk dia menjadi orang yang selamat di yaumil qiyamah, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah dan dijauhkan dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Dalam surat Al-Imran ayat 185. Barang siapa yang Allah selamatkan dari siksa api neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam surga, maka berarti dia adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwasannya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu, kata Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwasannya kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu. Naam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an 'azimin ay syai'in dhi 'azimin wa huwa al-fawzu bil jannah wan najatu minan nar. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, engkau bertanya tentang satu perkara yang cukup besar. Engkau bertanya tentang satu perkara amalan yang bisa menyelamatkan, bisa memasukkan dirimu ke dalam surga dan menyelamatkan dirimu dari siksa api neraka." Qala, "Innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah 'alaihi." Sesungguhnya itu semua Allah akan permudah bagi barang siapa yang Allah kehendaki atasnya. Wa yahtamil an yakuna qawluhu an 'azimin anil 'amal alladhi yudkhilul jannah wa yuba'idu 'anil nar. Ay dhalika al-'amal la yasirun 'ala man yassarahu Allah 'alayhi ay sahala 'ala man sahalahu Allah 'alayhi. Thumma fassala lahu dhalik. Rasulullah mengatakan itu semua mudah bagi barang siapa yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Rasulullah ingin memperjelas dari pertanyaan Mu'adz bahwasanya engkau bertanya tentang satu pertanyaan yang cukup besar, an 'azimin. Semua itu akan dipermudah oleh Allah bagi barang siapa yang di situ Allah kehendaki atasnya kemudahan. Naam, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa ibadallah subhanahu wa ibadatullah subhanahu wa ta'ala hiya al-qiyamu bi ta'ati imtithalin li amrihi واجتناب لنهيه مخلصا له لا تشرك به شيئا أي لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا لأنه من شرط العبادة الإخلاص له عز وجل. Kemudian Rasulullah mengatakan ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menegakkan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan seluruh amalan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak menyekutukan Allah dengan malaikat yang terdekat, dengan nabi yang diutus, dengan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan syarat diterimanya amalan ibadah, yaitu ikhlas, mengikhlaskan untuk Allah Azza wa Jalla. والأمر الثاني من العمل الذي يدخل الجنة ويبعد عن النار إقامة الصلاة. Dan amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga dan menjauhkannya dari siksa api neraka apa? Di antaranya adalah amalan salat, menegakkan salat. Kemudian disebutkan wa tuqimus shalah wa ma'na iqamatiha an ta'ti biha mustaqimatan tammatul arkan wal wajibat wasyurut wa taqbiluha bimukamalatiha. Menegakkan salat dengan apa? Dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ya, ditegakkan semua.
Syarat untuk menegakkan salat apa? Di antaranya diawali dengan azan, kemudian wudu, kemudian ada rukun-rukun salat itu apa saja yang tidak boleh ditinggalkan. Yang menyebabkan salat tidak sah itu apa saja, dia harus mengetahuinya. Wal amru tsalits wa tu'ti az-zakah wa hiya al-mal alladhi awjaba Allah 'azza wa jalla bi khuruji al-insan min amwali bi'ainati bi syurutin mu'ayyanah ma'rufatan ila ahliha al-mustahiqin laha. Kemudian az-zakat, perkara yang ketiga, wa tu'ti az-zakat, mengeluarkan zakat, menunaikan zakat, yaitu dari harta benda yang dimilikinya yang sudah mencapai nisab, ya, selama setahun, maka dia harus mengeluarkan hartanya, ya, dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Naam, dari harta apa saja yang boleh dikeluarkan untuk zakat, harta tertentu, dan kepada siapa yang berhak untuk menerimanya, yang telah dijelaskan dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang telah dijelaskan dalam kitab-kitabnya para ulama rahimahumullah. Wa tasumur Ramadan ay syahrul Ramadan wa huwa aidan ma'lumun. Pintu-pintu kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah di antaranya berpuasa di bulan Ramadan. Ya, was-shaum huwa ta'budu lillahi ta'ala bil imsakin 'ala al-muftirat min at-tulu'il fajr ila ghurubish syams. Dan puasa itu menahan diri dari apa yang bisa membatalkan puasa, dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Wa tuhujjul baiti, dan menaikkan ibadah haji, ay taqsudul baitillail haram wa huwa al-Ka'bah li ada'il manasik. Menunaikan ibadah haji di mana? Di Baitullahil Haram, Al-Ka'bah, ya, yang ada di kota Makkah, bukan di kota lain. Wa hadhihi al-arkanul Islam al-khamsah, inilah rukun Islam yang kelima. Na'am, atau rukun Islam yang lima. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik kepada Allah. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah, mengerjakan salat, menunaikan zakat. Wa tasumur Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan mengerjakan ibadah haji di Baitullahil Haram. Wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah dakhila fi syahadat an la ilaha illallah إذا لم تذكروا معها لأن شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله ومن عبادة الله التصديق برسوله صلى الله عليه وسلم وإتباعه. Kemudian masuk dari syahadat Muhammad Rasulullah, masuk di dalamnya adalah syahadat an la ilaha illallah, yaitu yang mana artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang paling berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan masuk di dalamnya syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu membenarkan berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ala adulluka ala abwabil khair, maukah kamu aku tunjukkan dari pintu-pintu kebaikan, yakni ala ma tatawasalu bihi ila abwabil khair, maukah kamu aku tunjukkan tentang satu perkara yang bisa menyampaikan dirimu kepada perkara yang baik? Ka'annahu qala na'am, Mu'adz seakan-akan mengatakan na'am, benar ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan as-shaumul junnah, puasa itu adalah perisai, yakni annahu waqayatu yaqiya minal ma'asi fi hali shaum. Puasa itu adalah perisai yang dapat mencegah dirimu untuk tidak bermaksiat ketika engkau berpuasa. Wa yuqimuhu minan nari fi yaumil qiyamah, dan puasa ini akan menjadi perisai dirimu di yaumil qiyamah, penghalang untuk dirimu disentuh oleh api neraka di yaumil qiyamah. Was sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara, dan sedekah ini dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Was sadaqah hiya badrul mali lil faqir wal muhtaj taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala. As-sadaqah ini adalah bagian dari harta benda yang dimiliki oleh seseorang yang dia berikan kepada orang yang membutuhkan, ya, taqarruban lillahi ta'ala. Dia mengeluarkan hartanya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarruban wa ihsanan ila al-faqir, kemudian dia ingin mendekatkan dirinya dan ingin berbuat baik kepada kaum fuqara wal masakin. Wa hadhihi as-sadaqah tudfi'ul al-khati'ah, inilah sedekah yang dapat menghapuskan kesalahan setiap hamba. Ai ma akhta'a bihi al-insanu min tarki wajib wa fi'lil muharram. Jadi untuk menghapuskan, sebagaimana tadi Rasulullah di akhir hadis mengatakan, sebagaimana air dapat menghapuskan api. Artinya apa? Ketika kita
terjerumus, tergelincir, terjatuh dari perbuatan muharram, perbuatan yang diharamkan oleh Allah, perbuatan maasi apapun itu bentuknya, ketika kita tergelincir, terjatuh, segera cepat keluarkan sedekah. Ya, keluarkan sedekah. Hadhihi sadaqah tudfi'ul khati'ah, ay ma akhta'a bihi al-insanu min tarkil wajib. Ketika seorang dia meninggalkan kewajiban, ketika dia meninggalkan suatu perkara kewajiban kepada Allah, atau dia mengerjakan terjerumus dalam perbuatan yang haram, ya, keluarkan sedekah. Kama yudfi'ul ma'u nara, sebagaimana air akan memadamkan api. Ya, sekali lagi Bapak-bapak, ya saudara sekalian, bahwasanya as-sadaqah tudfi'ul khati'ah, sedekah ini dapat menghapuskan kesalahan. Ketika seorang tidak mengerjakan kewajiban, ketika dia terjerumus dalam perkara yang diharamkan oleh Allah, cepat keluarkan sedekah. Ya, saya tidak menargetkan nominal seperti dai-dai yang lain. Kalau Bapak sedekah sekian akan dilipat kegandakan oleh Allah 7 kali sampai 700 kali lipat, maka keluarkan sekarang aja. Enggak ada gitu-gituan. Ya. Sedekah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu aja yang tahu. Ya. Enggak perlu diajarin seperti anak bocah. Kalau Bapak mengeluarkan 1 juta, maka Allah akan ganti menjadi 700 juta. Ya. Ini kalkulatornya manusia, kalkulator yang error. Kalkulator yang error jangan diikuti. Allah punya hitungan tersendiri. Allah punya hisab tersendiri. Maka ketika kita punya kesalahan, kita tidak mengerjakan kewajiban, kita terjerumus, terjatuh dalam perbuatan muharram atau maksiat kepada Allah, keluarkan sedekah. Sedekah apapun sudah, terserah. Itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Na'am, wa salatul rajul fi jawfil lail, dan salatnya seorang di tengah malam, ay tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul al-ma'u nara, dan salat malam dapat menghapuskan kesalahan seseorang. Ya, sebagaimana air dapat menghapuskan api. Ya, salatul rajul fi jawfil lail, salatnya seorang di tengah malam itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa dia. Wa jawful lail wasatuhu, dan jawful lail, pertengahan malam, itu adalah di pertengahan malam, atau mungkin yang paling afdol di sepertiga malam terakhir, karena di situ Allah turun di langit dunia. Di sepertiga malam terakhir Allah turun di langit dunia, lalu Allah mengatakan, hal min mustaghfir fa'aghfir lahu, hal min sa'il fa'u'tiya lahu. Apakah ada dari hambaku di saat ini, di jam ini, di detik ini, di sepertiga malam terakhir, yang dia bangun menegakkan salat malam, dia meminta ampun, niscaya aku akan ampuni dosa-dosanya. Ketika hambaku dia berdoa meminta apapun, niscaya doanya akan aku kabulkan, kata Allah. Ya, ini wassalatur rajulu fi jawfil lail, dan salat malamnya seseorang, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, orang-orang yang di tengah malam dia bangun menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Ya, inilah orang-orang yang terbaik, yang Allah janjikan kebaikan atasnya, kesalahannya dihapus oleh Allah, derajatnya diangkat oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah di tengah malam. Maka jangan pernah kita lepas dalam keadaan apapun untuk salat malam. Adukan apa yang kita hajat kita, apapun yang kita inginkan, orang-orang yang mendolimi kita, adukan kepada Allah di tengah malam. Allah akan menjawab doa kita biiznillah. Ya, maka hati-hati dengan orang-orang yang dia menjauhkan lambungnya di tengah malam, dia bangkit menegakkan salat dan dia berdoa kepada Allah, maka doanya dikabulkan oleh Allah. Ya, maka jangan pernah kita mendolimi orang lain, karena bisa jadi kita terlelap tidur. Kita sedang tertidur, yang kita ini sering menggunjing orang, mengumpat orang, mengambil harta orang dengan cara yang haram. Kitanya lagi tidur. Ternyata orang yang kita zalimi dia bangkit di tengah malam, dia bangun di tengah malam, dia berdoa menengadahkan tangannya kepada Allah, dikabulkan doanya oleh Allah dalam keadaan kita tertidur lelap sambil ngiler-ngiler. Ya, kitanya lagi ngiler. Ternyata ada orang lain yang doain kita. Ya, nah. Taib, masih panjang ini. Sudah kita akhiri aja ya. Insyaallah intisarinya udah disampaikan semua. Ya, syarahnya masih panjang, masih ada 1 2 3 4 5 halaman lagi. Taib ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, karena waktu yang membatasin kita. Fa insyaallah apa yang kita kaji di malam hari ini kajian yang penuh dengan makna, dengan keberkahan, dengan manfaat insyaallah.
dari apa yang disampaikan dari hadisnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hadis ke-29 ya, tentang pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan kebaikan. Maka intisarinya di akhir hadis Rasulullah mengatakan, kuffa 'alaika hadza, jaga lisanmu wahai Mu'adz, bahwasanya kelak di yaumil qiyamah Allah akan menyeret manusia di atas wajahnya atau di atas hidungnya karena ulah lisan, perbuatan lisan mereka, kata Rasulullah SAW. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi di yaumil qiyamah dengan kita diseret oleh Allah wajah kita karena lisan kita yang sering menyakiti orang lain. Taib, naktafi ila hadzal qadar, sampai di sini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya Allah dan Rasulnya berlepas diri. Kesalahan tersebut dari syaitan dan dari saya pribadi. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi ila hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.